Baik, jadi yang pertama di sini saya sedikit menjelaskan tentang bunyi hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, untuk bunyi hukum Newton 1 adalah jika resultan gaya suatu benda sama dengan 0, maka benda yang semula diam akan terus diam. Sementara benda yang semula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, untuk bunyi hukum Newton 2 yaitu percepatan yang terjadi karena perubahan dari kecepatan pada suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan akan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, untuk bunyi hukum Newton 3 yaitu jika benda yang pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua ini akan memberikan reaksi gaya dengan sama besarnya. Nah, tetapi arahnya ini berlawanan. Nah, berkaitan dengan materi yang akan disampaikan bahwa hukum Newton 1 ini berkaitan dengan penjumlahan gaya, hukum Newton 2 berkaitan dengan percepatan, hukum Newton 3 berkaitan dengan gerak. Jadi, untuk simulasi atau percobaan penyelesaian soal atau percobaan simulasi nantinya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya dipersilahkan. Terima kasih. Materi gaya dan gerak dasar yaitu penjumlahan gaya. Jadi kita lihat di sini ada troli yang sudah ada bebannya dan juga ada kecepatan. Di sini ada orang-orangan. Sebelumnya kita cek dulu nilai dan kecepatan. Nah, selanjutnya kita coba pasangkan, kita kasih gaya di sisi kiri dan juga sisi kanan. Kemudian kita coba mulai gerakan. Nah, di sini menunjukkan hukum Newton 1, di mana apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda 0, maka benda yang diam akan selalu diam. Namun berbeda lagi apabila di sebelah kanan kita tambah satu gaya dan kita mulai. Maka akan bergerak ke kanan. Nah, ini menunjukkan bahwa benda yang semula bergerak, maka dia akan bergerak kembali. Baik, untuk penjumlahannya, apabila suatu gayanya searah, maka itu dijumlah, tetapi ketika ada gaya yang di sebelah kiri atau berlawanan arah, maka itu akan dikurang. Nah, 100 Newton dikurang 50, hasilnya adalah 50 Newton. Maka ia akan bergerak ke kanan karena lebih besar gaya yang diberikan oleh yang di sebelah kanan. Kita lihat jumlahnya, yaitu jumlahnya 50 Newton. Dan di sini mengenai simulasi gerak. Nah, di sini sudah tampil ya yang untuk simulasinya. Di sini ada option gaya, nilai, massa, dan kecepatan. Di sini kita bisa checklist terlebih dahulu. Dan lalu ini kita kembalikan. Nah, apabila sudah di checklist gaya, nilai, dan massa, maka akan muncul massa pada setiap bebannya. Nah, untuk sisi sebelah kanan itu bernilai positif. Di sini ada anak kecil memiliki massa 40 kilo, ada ayam memiliki massa 80 kilo, ada kotak sampah memiliki massa 100 kilo, dan ada kado yang tidak diketahui massanya. Di sisi sebelah kiri itu ada kulkas memiliki massa 200 kilo, box pertama memiliki massa 500 kilo, box yang kedua memiliki massa 50 kilo. Di tengah-tengah sini ada gaya yang diberikan. Nah, gaya ini apabila kita tarik ke kanan, itu bernilai positif. Dan apabila gaya yang kita tarik ke sebelah kiri, maka akan bernilai negatif. Yuk, kita mari coba bersama-sama meletakkan massa ke dalam skateboard ini. Di sini saya akan mengambil massa sebesar 100 kg. Nah, lalu akan diberikan gaya sebesar 100 Newton. 150 Newton. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, jadi apabila massanya itu 100 kg dan gayanya itu 150 Newton, maka kotak sampah tersebut dapat bergerak ke arah sebelah kanan atau ke arah positif. Dan apabila massa tersebut diberikan gaya yang negatif sebesar minus 150 Newton, maka apa yang akan terjadi? Nah, maka yang akan terjadi yaitu adalah orang tersebut akan menarik benda tersebut. Di sini saya akan melanjutkan materi gerak. Di sini sudah dijelaskan bahwa gaya yang diberikan sebelah kiri adalah bernilai negatif dan gaya yang diberikan sebelah kanan adalah bernilai positif. Nah, kita harus mencentang di bagian nilai dan massa.
Setelah dicentang, di sini terlihat bahwa setiap benda ataupun manusia sudah terdapat masanya masing-masing. Dan di sini kita ambil gaya negatif, yaitu benda kulkas yang memiliki massa 200 kg. Dan kita berikan gaya sebesar minus 150 newtons. Dan hasilnya adalah gaya yang diberikan adalah ke sebelah kiri, yaitu bernilai negatif dan memberikan gaya dorongan. Jika gaya yang kita berikan bernilai positif sebesar 150 newtons, maka yang dihasilkan adalah benda ini tetap ke sebelah kiri atau bernilai negatif tetapi mempunyai gaya tarikan. Sekian, terima kasih. Saya akan lanjutkan materi gesekan. Nah, di sini terdapat 5 tools, semuanya kita conteng untuk mengetahui jumlah gaya, nilai, massa, dan kecepatannya. Nah, di sini sudah terlihat terdapat beragam benda-benda seperti kulkas, box, dan juga manusia dan juga tempat sampah. Nah, di sini sudah terdapat box dengan massa 50 kg. Ini bisa kita tambahkan. Kita drag ke atas. Nah, di sini terdapat gaya gesekan. Nah, gaya gesekan ini jika kita geser ke kanan akan semakin besar gayanya, dan jika kita geser ke sebelah kiri akan semakin kecil gaya geseknya. Di sini sudah terdapat replika manusia sebagai pendorongnya. Nah, untuk gaya yang diberikan, saya akan memberikan gaya sebanyak 100 Newton. Nah, untuk gesekannya akan kita geser ke sebelah kiri. Kita buat tidak ada gaya geseknya. Dan kita mulai, kita lihat kecepatannya. Terlihat ya, jika kecepatannya terus bertambah dengan cepat. Kemudian bagaimana jika gaya geseknya ditambah? Apakah akan secepat yang sekarang? Kita pause dan kita refresh, mulai ulang dari awal. Kita mulai di sini gaya geseknya kita buat menjadi 38. Kita mulai. Terlihat di sini kecepatannya lebih lambat dibandingkan dengan percobaan yang pertama. Dan diketahui bahwa jumlah gayanya menjadi 71 Newton. Berbeda jika di percobaan yang pertama jumlah gayanya menjadi 100. Hal ini dapat terjadi karena terdapat gaya gesekan yang memperlambat gerak benda. Sehingga dapat disimpulkan jika semakin besar gaya gesek akan memperlambat gerak benda, dan jika gaya geseknya tidak ada, kalau semakin kecil gaya geseknya, maka akan semakin cepat benda tersebut bergerak. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Untuk materi yang terakhir itu berupa percepatan. Di sini teman-teman bisa menceklis nilai, kemudian massa, dan percepatan. Di sini sudah ada box dengan berat 50 kg. Ini kita bisa tambahkan massanya. Kita tarik menjadi 90 kg. Nah, kita berikan gaya yang diberikan untuk mencari percepatan. Kita berikan gaya sebesar 200 Newton. Nah, maka percepatannya adalah 2,22 meter per second kuadrat. Artinya apa? Ketika kita berikan gaya yang semakin besar dibandingkan massanya, maka semakin cepat percepatannya. Kemudian apabila kita kurangi gayanya, namun dengan massa yang sama, kita kurangi menjadi 50 Newton dengan massa yang sama seperti sebelumnya, kira-kira berapa percepatannya? Kita klik mulai. Percepatannya menurun menjadi 0,56 meter per second kuadrat. Artinya apa, teman-teman? Di sini kita lihat bahwa massanya yang paling besar dibandingkan gaya yang diberikan, maka semakin kecil percepatannya. Dibandingkan tadi yang sebelumnya, apabila gaya yang diberikannya besar dibandingkan massanya, maka percepatannya besar. Dibandingkan yang kedua ini, percobaan kedua ini dengan massa yang sama, namun gaya yang diberikan lebih kecil, maka percepatannya akan lebih kecil, semakin kecil percepatannya. Terima kasih, sekian.